Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tentang contoh soal dan cara mengerjakan soal teorema Thevenin dan teorema Norton. Oke, perkenalkan saya Fedrianto Palembang, NPM 20403020039, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan, tahun ajaran 2020-2021. Oke. Di sini yang pertama adalah contoh soal mengenai teorema Thevenin. Nah, yang dicari adalah nilai I atau arus yang mengalir pada I. Nah, I di sini terletak di sini. Nah, seperti yang kita ketahui, teorema Thevenin itu adalah menghilangkan arus yang atau apapun yang ada di I atau parameter I. Nah, yang ada di parameter I itu adalah 6 ohm ini. Setelah itu 6 ohm akan berubah menjadi rangkaian terbuka seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan mencari RTV-nya. RTV yaitu dengan rangkaian tadi, untuk mencari maka semua sumber arus itu dimatikan atau menjadi rangkaian lurus atau tidak mempunyai apapun. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, untuk mencari yang pertama kita cari adalah 4 dan 4, di mana 4 ohm dan hambatan ini adalah memiliki hubungan paralel. Maka yang dikerjakan maka dikerjakan 4 dan 4 ohm ini dikerjakan secara paralel, yaitu 1/RT sama dengan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4, RP sama dengan 4/2 sama dengan 2 ohm. Nah, hambatan pengganti untuk 4 dan 4 ini adalah 2 ohm. Maka kita bisa mendapatkan gambar yang baru, yaitu setelah itu maka hubungan ini dengan 2 ohm ini adalah seri. Berarti kita bisa katakan RTV itu atau RTV pengganti itu sama dengan R total, yaitu RP ditambah RS itu sama dengan RP nya tadi adalah 2 ditambah RS nya itu adalah 2 ohm. Nih. Jadi kita bisa mengetahui bahwa mendapatkan 4. Jadi RTV nya itu maksud saya RTH itu sama dengan 4 ohm. Oke. Setelah kita mendapatkan RTH sama dengan 4 ohm, kita lanjut dengan mencari VTH-nya. Nah, VTH di sini dapat kita cari menggunakan analisis mesh, karena B di sini itu sama saja dengan B di sini, A di sini sama dengan A di sini. Berarti bisa kita simpulkan di sini dengan analisis node. Di sini adalah FTH-nya. Nah, dalam analisis node itu kita disuruh untuk mencari F ground-nya. Nah, F ground itu bisa kita ambil di sini. Ini F ground-nya sama dengan 0. Kemudian dapat kita lanjutkan
Nah, karena di sini maka bisa kita temukan KCl itu sama dengan I yang masuk sama dengan I yang keluar. I out sama dengan I in sama dengan I out. Di sini I masuknya itu yang pertama adalah karena ini flash naik ke atas, berarti ini masuk. Terus untuk 2 ampere ini, untuk 2 ohm ini kita tidak masukkan dulu karena di sini adalah rangkaian terbuka atau bisa dikatakan tertutup bagi arus. Jadi 2 ampere ini mengarah ke atas, jadi dia juga masuk. Nah, sedangkan untuk 4 ampere ini dia keluar. Jadi ini kita bisa namakan I1, ini I2, ini I3. Jadi I1 tambah I2 sama dengan 3. I1 tambah 2 sama dengan I3. Jadi I1-nya adalah I1-nya itu bisa dibilang ini untuk F1, FTH dan F0. Ini F, PF, FTH dan F0. Berarti F dikurang FTH per hambatannya 4 tambah I2. I2 nya itu adalah 2 ampere. Kita sudah mendapatkan I2 yaitu 2 ampere. 2 sama dengan I3. I3 adalah I yang keluar yaitu FTH dikurang F ground per hambatannya 4. Nah, untuk menyederhanakan, oke, kita masukkan nilainya dulu. F nya sama dengan 12 dikurang FTH plus 2 per 4 sama dengan FTH kurang 0 per 4. Nah, untuk lebih menyederhanakan persamaan ini, kita kali semuanya dengan 4. Jadi ini menjadi 12 dikurang FTH ditambah 8 sama dengan FTH. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan 12 tambah 8 itu sama dengan 20. Terus kita kumpulkan FTH-nya. Jadi 2 FTH sama dengan min 20. Kemudian kita dapatkan FTH sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan RTH-nya yaitu 4 ohm dan FTH-nya 2 sama dengan 2 volt. Maka kita bisa mengubah rangkaian yang linear ini menjadi rangkaian lebih sederhana. Itu nah, di sini ada I dari atas tadi. Nah, di sini 6 ohm. RTH-nya diganti dengan 4 ohm dan FTH-nya diganti dengan 2 ohm, 2 volt. Maka bisa kita dapatkan I itu sama dengan F per R atau sama dengan ini karena seri jadi ditambah 10, berarti 2 per 10. Jadi ini sama dengan 2 per 10.
Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua mengenai teorema Norton. Nah, yang langkah pertama yang kita gunakan untuk mengerjakan teorema Norton adalah menghilangkan semua sumbernya, baik sumber arus maupun sumber tegangan, dan menghitung Rn-nya. Maka Rn atau resistansi Nortonnya itu dapat kita gambar. Karena ini dihilangkan, maka dia akan seperti ini. Ini 3, ini 4, ini 4, ini 5. Oke. Di sini kita bisa mengetahui bahwa 5 dan 3 ini adalah sebuah rangkaian yang seri. Dan kita bisa ambil nilainya, yaitu Rs sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8 ohm. Nah, karena di sini kita sudah tahu nilainya, bahwa ini di sini sebagai pengganti keduanya, kita bisa gambarkan. Gambarkan menjadi seperti ini. Di sini kita sudah dapatkan tadi 8, sini 4, sini 4. Nah, kita juga bisa mengetahui bahwa 4 dan 8 ini adalah sebuah rangkaian yang seri. Jadi kita tambahkan saja 8 ditambah 4 sama dengan 12 ohm. Oke, kita sudah dapatkan penggantinya, yaitu 12 ohm. Kita bisa gambar ulang. Oke, kita bisa dapatkan di sini adalah sebuah rangkaian paralel. Jadi 1 RT itu sama dengan 1/12 tambah 1/4 sama dengan 1/12. Ini penyebutnya kita kali dengan 3. Kalau 1 kali 3 sama dengan 4/12. RT sama dengan 12/4 sama dengan 3. Jadi kita mendapatkan RP-nya atau RTH itu sendiri, Rn itu sendiri 3 ohm. Nah, kita sudah dapatkan Rn-nya yaitu 3 ohm. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari IN-nya. Nah, untuk mencari IN pada rangkaian ini, kita bisa menggunakan analisis mesh, karena analisis mesh itu bisa lebih mengarah ke I. Jadi kita bisa ambil, berarti ini sebuah rangkaian. Nah,
Ini berapa tegangan? 2 ampere. 2 ampere. Ini 14 volt. Jadi bisa kita ambil menggunakan analisis mesh. Yang pertama itu ada di sini karena arah arusnya ke atas, berarti kita ambil secara jarak jam. Nah, ini untuk I1. Nah, untuk I2-nya itu sendiri, karena ini positif, karena ini kita bisa secara jarum jam, kita juga akan ambil secara jarum jam. Dan pertanyaannya, apakah dia berputar di sini atau melewati 4? Nah, misalkan arus yang mengalir ke sana, dia tidak akan mengalir ke bawah karena di sini ada hambatan. Jadi dia akan terus ke sana dan putar sampai ke bawah. Jadi bisa kita bilang lewati 4 ohmnya ini. I2. 4 ohmnya ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita bisa mendapatkan epsilon P Kp, epsilon P sama dengan 0. Itu I1 nya itu sama dengan 2 karena kita sudah dapatkan I di sini 2. Nah, untuk I2 nya itu bisa kita ambil I2 atau KPL, menggunakan KPL itu sama dengan, yang pertama kita ambil 14 volt dulu karena dia yang pertama ditemui adalah min, berarti kita berarti kita ambil min 14 ditambah 5I2 5I2. Sini juga tadi ada I1 yang mengarah dari atas, jadi dikurang 5I1 terus 4 ditambah 4I2 terus 3 tambah 3I2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan I2 nya. I2 5 4 12 14 ditambah 12 I2 dikurang 5I1 sama dengan 0. Kita pindahkan 12I2 dikurang 5I1 itu sama dengan 14. Kan kita sudah mendapatkan I1-nya itu sama dengan 2. Jadi substitusi saja masuk 12 I2 dikurang 5 dalam kurung I1-nya sama dengan 2 14. Jadi 5 kali 2 sama dengan 12 I2 dikurang 10 14. Ini kalau pindah ruas jadi tambah, berarti 12 I2 sama dengan 24 I2 sama dengan 24 per 12 sama dengan 2. Jadi kita sudah dapatkan, jadi sama saja I2 itu adalah IN nya, IN itu sama dengan I2 sama dengan 2 ampere. Oke, karena kita dapatkan tadi Rn nya itu adalah sama dengan Rp atau R total itu sama dengan R totalnya tadi sama dengan 3 ohm. Oke, kita sudah dapatkan untuk Norton untuk A dan B. Oke, sekian penjelasan singkat saya mengenai contoh soal Thevenin dan teorema Norton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.